Suatu hari, ada seorang anak perempuan bernama Putri. Dia anak yang baik dan dia memiliki seorang adik yang bernama Brian. Brian masih kecil, umurnya sekitaran 5 tahunan. Suatu hari, Putri pun dikirim ke pondok oleh orang tuanya untuk belajar tentang agama, agar dia semakin memiliki wawasan beragama yang luas. Karena pada notabene keluarga Putri merupakan keluarga yang memiliki tingkat religiusitas yang cukup tinggi. Bertepatan dengan Putri yang akan masuk tingkat pendidikan madrasah sanawiyah atau yang pada umumnya biasanya disebut tingkat SMP, Putri bersekolah di madrasah yang tidak jauh dari pondoknya. Hari demi hari yang Putri jalani tidak jauh berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Sampai 1 tahun pun sudah berlalu dan sudah ia jalani. Hingga pada suatu hari, adik Putri yang bernama Brian pun sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Saat itu, Putri belum mendapatkan kabar apapun hingga beberapa bulan berlalu. Dia mulai menyadari ada yang sedikit aneh, di mana orang tua Putri beberapa bulan ini tidak pernah mengunjungi Putri, dan uang kiriman tiap bulan pun selalu terlambat dikirim. Hal itu yang membuat Putri agak curiga kalau ada sesuatu yang tidak dia ketahui. Putri pun akhirnya mencoba menghubungi orang tuanya untuk menanyakan ada alasan apa kok beberapa bulan ini dia tidak pernah dijenguk. Orang tua Putri pun akhirnya memberitahu kalau sebenarnya beberapa bulan ini adiknya Brian sedang sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Sejak saat itu, Putri pun ingin pulang ke rumah karena ingin menjenguk adik dan dia juga merindukan keluarganya. Suatu hari, Putri mencoba meminta izin untuk pulang ke rumah. Akan tetapi, izin itu ditolak oleh pengurus pondoknya dengan alasan yang sepele kalau Putri tidak boleh pulang hanya karena belum waktunya libur. Itu pun membuat Putri sedikit frustasi, dan Putri pun akhirnya tidak jadi pulang. Dan Putri ingin menceritakan keluh kesahnya dengan cara menulis di buku diarinya. Akan tetapi bukunya ketinggalan di loker bangku kelasnya. Dia lupa membawanya kembali dari sekolahan. Pada sekitar jam 3 sore sehabis mengaji, Putri pergi ke sekolahnya untuk mengambil buku diarinya. Akan tetapi ketika dia menyeberang jalan, dia agak melamun karena memikirkan beberapa masalahnya, dan tak tersengaja Putri pun tertabrak oleh mobil dan meninggal dunia seketika. Keluarganya pun sangat bersedih atas kejadian tersebut, yang membuat ibu Putri pun sangat shock, dan hal itu membuat arwah Putri tidak tenang, di mana dia memiliki keinginan yang belum terwujud, itu mengambil buku diari yang terletak di bangku kelasnya, dan ditambah lagi orang tuanya yang belum ikhlas secara penuh atas kepergian anaknya. Sejak saat itu, arwah Putri jadi gentayangan, yang membuat rumor jika kursi tempat duduknya sekarang menjadi angker. Siapapun yang duduk di kursi itu biasanya akan kesurupan, dan akhirnya kursi itu pun dikosongkan.
Bahkan para guru tidak berani memindahkan kursi tersebut. Dan kejadian yang paling menggemparkan yaitu saat seluruh siswa foto kelulusan, di mana difoto oleh Pak Dodi selaku wakil kelas Putri dulu, foto murid didiknya, yang ternyata dalam foto tersebut terdapat arwah putri yang ikut dalam foto tersebut. Kejadian demi kejadian terus terjadi yang membuat kelas itu sekarang dikosongkan dan menjadi kelas terlarang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.